Di awal scene, terlihat seseorang yang belum puas meski telah menghabisi beberapa goblin. Pada hari Minggu, Mbah Kakung mau pergi ke kota naik delman istimewa, yang langsung jadi buruan para goblin di sana. Beruntung, para kesatria dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tak berselang lama, mereka semua tiba di kota, panen besar. Mereka berniat menukarkan hasil tadi dengan uang yang banyak. Rasa bahagia mereka berbanding terbalik dengan pemuda kelaparan yang mengutuk skill aneh yang dimilikinya. Selanjutnya, tiga kesatria suci sombong keturunan Flerik nggak senang ketika salah seorang rakyat tak sengaja menjatuhkan buah ke sepatunya. Meski sama-sama kesatria suci, namun sikap mereka jauh berbeda dengan Nona Roxy. Hal itu terlihat ketika mereka sengaja meminta Fate, sang penjaga gerbang, memungut uang receh dan dengan keji menyiksanya. Untung aja, Roxy Hart datang untuk menghentikan. Menurutnya, perundungan seperti ini nggak seharusnya dilakukan oleh para kesatria suci. Menurut mereka, ini hanyalah penerapan kedisiplinan. Dan mereka pun lanjut pergi. Roxy dengan segera menolongnya, membersihkan luka, dan menyuruh bergantian jaga dengannya. Ia juga berpesan agar Fate mau bercerita jika perundungan ini menimpanya lagi. Sesampainya di kedai, Fate masih aja teringat perkataan dari Roxy. Dia merasa nggak tenang, karena mungkin aja tiga sembrol tadi akan melakukan perundungan kembali. Penjaga pun mengetahui apa yang terjadi. Dia hanya bisa berdoa agar Fate tak bernasib sama seperti leluhurnya. Dalam perjalanan pulang, Fate masih mengutuk skill yang menurutnya nggak berguna itu. Jika bisa memilih, dia pengen punya skill seperti para kesatria suci. Lalu, dia melihat segerombolan pencuri dan segera melaporkannya pada Roxy. Roxy pun merespon dengan mendatangi tempat yang dicurigai. Namun yang terjadi, pencuri itu berhasil melarikan diri. Fate berniat kabur, namun dia teringat pesan Roxy. Akhirnya, Fate memberanikan diri untuk melawannya, dan skillnya mulai aktif. Fate kebingungan dengan apa yang terjadi. Roxy pun kembali dan menanyakan keadaan Fate. Dia lega karena tak terjadi apa-apa padanya. Namun Fate kini bisa mendengar isi hati dari orang sekitarnya. Roxy berniat melaporkan kejadian ini pada atasan, dan Fate meminta agar semua ini dijadikan prestasi Nona Roxy. Roxy tahu ini kecerobohannya dan sangat bahaya jika Rafale mengetahui kelalaian ini. Sebagai bentuk terima kasih, Roxy menawari Fate untuk pindah kerja ke keluarga Hart, karena menurutnya masa depan itu ditentukan oleh diri sendiri. Dan Fate pun menerimanya dengan senang hati. Di rumahnya, skill Fate telah bertambah drastis dan dia pede bisa mengalahkan monster dengan skill yang sekarang dimiliki. Keesokan hari, Fate berniat membeli senjata, namun karena uangnya nggak cukup, sang pedagang menyuruhnya untuk membeli senjata bekas di samping meja. Di sini skill penilaian pun dia gunakan, hingga akhirnya salah satu pedang mampu bicara dan meyakinkan tak akan mengecewakannya. Oi omae, 喋った?俺様を買え暴食。決して損はさせない。なんで知ってるんだ。俺とお前は同類だからさ。 Di kerajaan, Memil tak senang dengan tindakan Roxy yang selalu mencampuri urusan mereka. Namun Rafale memintanya untuk tenang dan gak memikirkan berlebihan kejadian itu. Dia pun mengajaknya untuk segera pergi ke distrik militer. Di tempat lain, pedang itu mencoba mengingat-ingat nama Fate dan memberitahu kedatangan para goblin. Setelah menghabisi satu, tiba-tiba goblin lain pun dengan segera menyerangnya. Namun yang terjadi, Fate berhasil mengalahkan mereka semua dan statusnya makin menggila. Perutnya sudah nggak kelaparan seperti sebelumnya. Fate pun menanyakan tentang skill yang udah ditetapkan dan tak bisa diubah. Menurut sang pedang, seharusnya level akan naik bersamaan dengan skill dan pengalaman. Namun bagi pemilik skill rakus, status dan skill jadi tumbalnya. Jadi level mereka nggak akan bertambah sedikit pun. Dia mengingatkan agar skill itu nggak diperlihatkan di halayak umum, karena itu adalah skill yang melanggar aturan dewa. Jadi dia harus bertarung seorang diri. Berdua sama pedangnya, deng. Sebelum pergi, sang pedang menyuruhnya untuk mengumpulkan telinga goblin dan menukarkan dengan uang. Lanjut ke kota, Fate merasa senang dengan uang yang didapat dan berniat makan daging yang udah lama nggak dirasakannya.
Namun Grid, sang pedang mengingatkan agar Fate memperbaiki dan merawat Grid, sang pedang layaknya anak sendiri. Dia pun gak sengaja menabrak seseorang dan mengetahui jika gadis yang dibawanya membutuhkan bantuan. Sayangnya orang itu menyembunyikan skillnya, namun Fate tetap berusaha untuk melawannya. Sementara orang itu merasa bahagia karena bisa mengamankan gadis itu. Grid meminta agar Fate mundur aja, tapi Fate memilih untuk menyelamatkan gadis korban perundungan itu. Di tempat lain, terlihat ibu-ibu sedang mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya rasa bersyukur dengan apa yang udah dianugerahkan. Balik ke gadis yang dirundung tadi, dia diancam dan diintimidasi. Tapi setelahnya, Fate datang sebagai penyelamat. Belum sempat kabur, Fate ketahuan duluan. Namun Grid ngasih ide untuk sembunyi di belakang, lalu menyerang saat dia lengah. Semua instruksi Grid dilakukan dengan baik oleh Fate, hingga akhirnya Fate yang emosi meminta agar orang itu ngasih tahu siapa dalang dibalik semua ini. Dengan terpaksa, dia mengatakan bahwa Hadolah pelakunya. Sahara nama gadis itu, rasa laparnya nggak tertahankan. Dia pun mengajaknya makan bersama, hingga membuatnya menangis bahagia karena bisa makan daging untuk pertama kalinya. Setelah dirasa aman, Fate mengantarkan dia pulang. Ucapan terima kasih yang didapatkan membuatnya bahagia. Dia mengaku hanya punya skill jelek dan memberi pesan pada Sahara, sama seperti yang dulu ayahnya ucapkan. Di perjalanan pulang, Grid menjelaskan kalau Fate udah resmi jadi pemilik skill spesial. Skill yang dapat jurus dan teknik pamungkas berupa sekali tebas 2 kali serangan. Meski ada unsur keberuntungan dalam memperoleh skill spesial tadi, kini Fate berniat untuk selalu menang tanpa bergantung pada keberuntungan. Grid mengingatkan kalau besok hari pertama Fate kerja di keluarga Hart. Nggak mungkin Fate bekerja dengan pakaian begitu, ucapnya. Di kedai biasa, seorang memberi kabar tentang gugurnya Tuan Mason. Dan berkesimpulan, Roxy makin kesulitan karena Mason yang bisa mencegah kekerasan telah tiada. Dia juga menanyakan Fate yang jarang terlihat lagi ke kedai itu. Di tempat lain, Fate takjub melihat kemegahan kediaman Ksatria Suci. Tak lama, Roxy datang menghampiri. Fate terpesona akan kecantikannya. Begitupun Roxy yang kaget dengan tampilan Fate kini. Roxy segera mengajaknya mengunjungi makam ayahnya yang gugur 5 hari lalu karena bertarung dengan naga langit di Galia. Galia merupakan benua yang dikuasai monster, dan memang tugas Ksatria Suci untuk mencegah mereka invasi. Fate merasa bersalah karena di situasi seperti ini, Roxy masih peduli padanya. Dan kini, Roxy lah yang akan menjadi kepala keluarga Hart. Dia meminta bantuan sepenuhnya dari Fate. Dengan senang hati, Fate bersedia membantunya. Dia pun dikenalkan dengan Haru, sang kepala pelayan, yang langsung memintanya bersikap selayaknya pelayan aja. Fate mulai akrab dengan yang lain, dan gak terasa seminggu telah berlalu. Hari ini Nona Roxy mengajaknya ngeteh bersama. Namun rasa lapar yang kian menggila membuatnya gak bisa konsentrasi sepenuhnya. Dia coba alihkan dengan menceritakan ayahnya yang telah tiada, hingga tiba-tiba begitu terbangun, Fate mendapati surat dari Roxy yang memberinya cuti. Dia pun menanyakan keadaan tubuhnya pada Grid. Grid menjelaskan jika skill Rakus telah aktif, gak akan berhenti untuk mencari mangsa. Fate akan bertambah kuat dan lapar setelah memangsa jiwa, dan risiko jika dia nggak melakukan itu adalah akan mati kelaparan atau menyerang orang tanpa pandang bulu karena kehilangan kesadaran. Merah matanya menandakan rasa lapar udah di ambang batas. Grid mengingatkan jika skill ini udah aktif, maka Fate nggak akan bisa mundur lagi. Dia pun segera pergi untuk mencari mangsa. Mata merahnya menandakan kekuatan sementara yang memperkuat skill Rakusnya. Akibatnya, statusnya meningkat. Dia bisa mendeteksi mangsa lewat baunya dan membuat lawan yang lebih lemah nggak bisa bergerak. Dirasa masih kurang, Grid mengajaknya ke hutan Hobgoblin. Dan dengan segera, Fate membantai para goblin itu. Akhirnya, rasa laparnya mulai mereda. Grid mengatakan kalau Fate harus rutin berburu monster untuk memuaskan skill Rakusnya. Hingga tiba-tiba, muncullah King Goblin yang punya skill pemulihan diri istimewa. Dan Fate pun dengan segera ingin menghabisinya. Grid memadu dengan instruksinya, yang dijalankan dengan baik oleh Fate. Akhirnya, King Goblin berhasil dikalahkan. ゆっくり静かに行けよ。
dan otomatis skillnya kian meningkat dan bisa membuka tahap 1. Itu merupakan bentuk baru dari Grid, tapi dengan syarat seluruh status yang diperoleh Fate sejak bertemu dengan Grid harus dipersembahkan untuknya. Sempat menolak, Grid mengingatkan Fate akan kehilangan hak untuk menggunakannya, dan tanpa ragu lagi, Fate mempersembahkan statusnya untuk membuka tahap 1 Grid. ステータスが奪われていく。力が抜けていく。 Grid pun berubah wujud menjadi busur sihir. Tanpa waktu lama, Grid segera menginstruksikan Fate untuk mencobanya, dan 適当に放っても勝手に当たる。すげえ。 tak lupa, telinga goblin yang jadi upah dia persembahkan untuk Sahara dan kawan-kawan. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.